Silakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Adi Purnawan dari PCPM Kaliwung Selatan atau PDPM Kendal. Iya, Saya Kendal, di sini silakan. ya mau bertanya untuk petani Bang, saat ini banyak yang dirugikan Bang Yul ya, dikarenakan peraturan atau kebijakan dari pemerintah. Ya, kebijakan dari pemerintah seperti pemerintah menyarankan menanam palawija. Ternyata saat panen palawija itu tidak laku. Terus pemerintah menyarankan menanam jati kebon. Ternyata saat mau dipanen tidak ada tawaran dari pihak terkait dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, jika hal seperti itu terjadi, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertanian di Indonesia, Bang Yul, seperti itu. Baik. Memang sekarang ini tadi saya sampaikan, dampak dari demokrasi transaksional ini, orang semua menghalalkan segala cara cari uang. Baik. Yang paling dirugikan itu rakyat, terutama petani. Nah, menurut saya saudara-saudara, untuk memberikan petani itu mandiri atau agar kita berdaulat tadi di bidang apapun itu sederhana. Asal ada political will dari pemerintah. Saya ini kalau jadi presiden nih, misalnya nih, kalau kita punya presiden ini yang bisa kita ajak ngomong dari kita, misalnya ini contoh ini, itu sederhana. Jagung rakyat beli, kasih harga, dibeli oleh negara. Itu. Beras, gabah rakyat, ya kalau harga di bawah dibeli oleh pemerintah, gabahnya. Jangan belinya 4.000, kalau 4.000 kan rugi. Dibeli gabah 6.000 agar untung petaninya. Nanti negara subsidi baru dijual dengan harga yang di bawah. Itu. Apalagi yang punya rakyat tadi, kedelai dibeli oleh negara. Itu. Sekarang sebetulnya ada namanya resiko gudang, tapi tidak jalan. Karena kalau beli dari rakyat itu kan nggak ada komisinya, nggak ada rentenya, nggak ada untungnya, tapi merugikan negara. Gara-gara impor kita besar, hutang negara tinggi, negara berhutang terus. Maka sekarang hutang negara itu udah hampir 6.500 triliun. Karena kalau impor pakai dolar, kalau sama petani beli sebetulnya pakai rupiah. Jadi bagus kalau ada kebijakan pemerintah, gula, tebu, pemerintah tentukan harga, dibeli. Jangan sampai nggak laku. Ya, ada kedelai dibeli oleh pemerintah. Bawang, jagung dibeli, ketela dibeli, singkong dibeli gitu. Kemudian pemerintah bisa mengolah itu, kemudian dijual tentu dengan harga subsidi. Itulah gunanya PTPN, ya PTPN. Itulah gunanya Bulog, itulah gunanya perusahaan garam untuk membantu petani garam. Tapi yang terjadi di tempat kita, perusahaan negara di bidang gula impor gula karena ada rentenya. Perusahaan negara di bidang ada rentenya. Itulah sebetulnya tidak sulit asal ada keluar itu muda-muda yang terjun di bidang politik terjun, nggak bisa menghimbau saja, nggak bisa cuma rekomendasi. Jadi memang sungguh tidak mudah bagi petani sekarang karena waktu bertani itu harga bagus, tetapi waktu panen itu harga murah. Jadi bagaimana petani kita harusnya? Sungguh saya nggak bisa kasih jawaban kecuali kalau, sekarang saya sudah contohkan. Saya kemarin 30 hektar nanam ketela sama singkong. Waktu nanam harga 3.000 per kilo ketela, waktu panen tidak laku. Bayangin itu kalau petani yang ngerjakan bisa bangkrut itu. Nah, saya anukan langsung, tapi yang rugi saya rugi hampir 200 juta satu kali putaran. Nah, bagaimana kalau
petani. Jadi memang tidak mudah. Oleh karena itu sekarang petani banyak berubah menjadi buruh tani tadi itu, ya karena rugi. Jadi gimana bagusnya? Nah, kita harus memilih pemimpin pemerintahan legislatif yang betul-betul memang ya yang bisa kita harapkan sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat. Jadi memang tidak mudah sekali lagi karena sekarang semua transaksional. Ya, orang juga marah kepada pemerintah, marah kepada gubernur, tapi pada saatnya dipilih lagi karena ngasih sembako, ngasih duit, ngasih transport, ngasih sarung dan lain-lain. Jadi saya kira memang tidak bisa sebagian-sebagian, kita harus bersama-sama merubah keadaan kita ini. Saya kira begitu dari Kendal. Jadi nggak bisa menjawab bagaimana anunya petani ya, itu. Kalau harganya masih seperti ini, nanam padi rugi, nanam jati akan rugi juga, nanam apalagi ya kedelai akan rugi juga, singkong juga akan karena sekarang ini keran kita impor itu apa saja, sayur membanjiri Indonesia, buah-buahan membanjiri Indonesia. Ikan aja, ikan-ikan asin itu membanjiri Indonesia. Apa saja sekarang membanjiri Indonesia. Nah, saya kira memang saya juga berjuang walaupun keadaan begini tentu kita tidak putus asa, kita berjuang sekuat yang kita bisa. Tetapi kita kan minoritas sedikit ya. Nah, gitu. Jadi mari kita rubah sama-sama walaupun sedikit, keadaan kita perbaiki bersama-sama. Mudah-mudahan yang akan datang rakyat kita juga diberi kesadaran sehingga memilih ya demokrasi kita ini akan lebih baik lagi. Saya kira begitu deh yang dari Kendal.